Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan kepada kita semua Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan hari ini dari program ini dengan tema nama yang penuh kuasa dan berkuasa di atas segala nama. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Amsal pasal ke-18 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Bapak Ibu saudari, kalau saya melihat dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan lama Alkitab kita di sana dikatakan bahwa nama Tuhan itu laksana bangunan-bangunan yang teguh. Bahkan ketika orang benar itu lari ke sana dan ia pun dimasukkan ke dalam tempat perlindungan yang maha tinggi. Nah, Bapak Ibu saudari yang saya kasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ini adalah ungkapan hati dari penulis kitab Amsal ya. Dia sungguh merasakan bahwa nama Tuhan adalah nama di atas segala nama yang tidak ada tandingannya. Dan nama ini adalah nama yang penuh kuasa dan berkuasa. Itu sebabnya hanya kepada namanya saja orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Dia mengumpamakan nama Tuhan itu laksana bangunan-bangunan yang teguh. Ya, saya kalau melihat berita di berbagai negara saat ini, ada begitu banyak orang-orang pintar yang membangun bangunan-bangunan yang sangat kuat. Bangunan-bangunan yang dipercaya dapat melindungi manusia dari bencana-bencana alam, bahkan katanya dari kiamat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang percaya, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita menjadi milik Allah. Kita menjadi umatnya, kita menjadi anaknya, kita menjadi hamba-hambanya. Dia Tuhan kita, Allah perlindungan saya dan saudara. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, ada begitu banyak hal yang akan kita hadapi pastinya. Baik itu persoalan, masalah demi masalah, sakit, penyakit dan lain-lain sebagainya. Tetapi yang perlu kita syukuri sebagai orang percaya bahwa Allah menjaminkan penyertaan bagi saya, Bapak Ibu saudara-saudari semuanya. Dan Dia hanya sejauh doa. Menghadapi pergumulan yang berat di dalam perjalanan kehidupan saya dan saudara, berserulah kepada Yesus. Panggil namanya, sebab ada kekuatan Allah ketika kita memanggil namanya dengan yakin dan percaya. Maka pribadi Allah, kuasanya pun dinyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, kalau kita buka Alkitab kita di dalam Ratapan pasal yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam Ratapan pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-55 sampai ayatnya yang ke-58 di sana dikatakan, "Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam." Penulis kitab Ratapan menyadari sungguh bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya penolong hidupnya. Itu sebabnya melihat kondisi atau melihat keadaan yang sedang dia alami saat itu, dia berseru dan dia memanggil nama Tuhan. Dan ayat yang ke-56 di sana, "Engkau mendengar suaraku," katanya ya, "janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriak tolongku." Artinya dia berseru kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Dan dia yakin bahwa pertolongan Tuhan itu nyata di dalam kehidupannya. Dan ayat yang ke-57 di sana dia katakan, "Engkau dekat tak kala aku memanggilmu." Seperti saya katakan tadi bahwa Tuhan itu hanya sejauh doa. Dia ada selalu menyertai saya dan saudara. Hanya saja kadang kita lupa akan hal ini. Itu sebabnya malam hari ini saya kembali mengingatkan kita bahwa sungguh Dia Bapa kita yang baik, Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Berseru memanggil namanya, kita menghadirkan Tuhan dan kuasanya di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya di sini dikatakan bahwa engkau dekat tak kala aku memanggilmu. Engkau berfirman jangan takut. Memang benar di sini firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara untuk kita tidak takut menjalani kehidupan saya dan saudara. Karena firman Tuhan katakan bahwa Ia tidak pernah memberikan kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangun kekuatan, kasih, dan ketertiban. Untuk apa? Untuk melakukan kebenaran-kebenaran Bapa. Dia Allah yang benar, Dia ingin kita hidup di dalam kebenaran. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalam kehidupan kita. Untuk kita hidup, menjalani kehidupan kita
Percaya kepadanya sungguh-sungguh sebab dia Allah sumber pertolongan saya dan saudara. Nah, ayat yang ke-58 di sana dikatakan, ya Tuhan, engkau telah memperjuangkan perkaraku, engkau telah menyelamatkan hidupku. Nah, ini suatu ungkapan yang luar biasa karena dia merasakan betapa sungguh Allah bekerja di dalam kehidupannya ketika dia melakukan tindakan memanggil nama Tuhan, menghadapi persoalan dia hadapi saat itu, dan dia menyadari bahwa sungguh Tuhan mendengar suaranya dan Tuhan dekat dengan dia. Ketika dia berseru memanggil dan di sana dia melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupannya. Nah, ada satu kisah Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-58 ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perkelahian Daud dan Goliat ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita baca ayat yang ke-45 di sana dikatakan bahwa engkau mendatangi aku dengan lembing dan tombak dan lain sebagainya. Ya, di sana dicatat seperti itu. Tetapi Daud berkata kepada Goliat, aku datang kepadamu dengan nama Tuhan. Daud punya keyakinan bahwa sungguh dengan berseru memanggil nama Tuhan, dia menghadirkan Tuhan dan kuasanya di dalam kehidupan yang sedang dihadapi saat itu. Di dalam kehidupannya, di tengah situasi yang sedang dihadapi saat itu. Dan keyakinan itulah membuktikan bahwa sungguh benar-benar Tuhan ada menolong Daud. Sehingga Goliat mati di tangan Daud. Hanya dengan alih-alih kata firman Tuhan dan batu. Tetapi oleh kekuatan kuasa Tuhan, apa yang diharapkan Daud itu menjadi nyata. Dia membuktikan kuasa Allah di dalam kehidupannya. Di tengah situasi yang dia alami. Dan dia buktikan ini kepada bangsa Israel, khususnya kepada orang-orang Filistin yang ada saat itu. Dan firman Tuhan katakan mereka menjadi takut. Karena apa? Karena mereka melihat kuasa Allah yang dahsyat itu Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Nah Bapak Ibu, satu kisah lain di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-6. Ketika Petrus dan Yohanes hendak masuk ya ke rumah Tuhan, di sana dikatakan ada seorang yang lumpuh, dia meminta sedekah. Tetapi Petrus dan Yohanes berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tidak ada pada kami. Tetapi di dalam nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Dan orang lumpuh ini seketika berjalan. Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan menyebut nama Tuhan di dalam keyakinan iman kita percaya, maka kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Ya, ada begitu banyak orang selalu menyebut nama Tuhan, memanggil nama Tuhan di tengah-tengah persoalan mereka hadapi. Tetapi kenapa rasanya kok sepertinya Tuhan jauh? Mungkin kita ketika berseru kepada Tuhan kita kurang konsentrasi. Kita berseru kepada Tuhan tetapi tidak dengan hati yang tulus. Atau mungkin ketika kita berseru kepada Tuhan hanya karena kita membutuhkan Tuhan saat itu. Tetapi kalau kita berseru kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan dengan penuh ketulusan hati, karena kita yakin bahwa Tuhan sanggup menolong kita di dalam kesetiaan kita, maka di sana Tuhan hadir. Kuasanya dinyatakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, ada orang yang berdoa memohon belas kasihan Tuhan, dia memanggil nama Tuhan, tetapi seakan-akan Tuhan itu kok tidak dengar doanya. Mengapa? Ya mungkin ada yang salah dengan doa Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, saudara yang membutuhkan Tuhan tetapi lupa bersyukur dengan apa yang saudara alami itu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan saudara, lebih dekat dengan Tuhan, dan saudara buat komitmen untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudari? Dia Allah yang setia dan dia mau kita juga setia. Ketika dia menolong hidup saya dan saudara, dia mau saya dan saudara tetap ada di dalam jalannya, di dalam kehidupan yang benar yang Allah inginkan. Mungkin ada di antara kita yang sedang bergumul untuk bagaimana lepas dari ikatan-ikatan kuasa kegelapan, dari belenggu-belenggu yang membelenggu hidup kita. Datang sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, panggil nama Tuhan, maka di sana kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Maka engkau dilepaskan dari setiap belenggu-belenggu yang mengikat engkau hidup di dalam kehidupan yang baru Tuhan anugerahkan. Kita telah diselamatkan. Nah sekarang pilihan kita, mau tetap hidup di dalam kehidupan kita yang seperti itu, atau kembali kepada Tuhan. Nah tindakannya itu datangnya dari diri kita sendiri. Ketika kita berdoa sungguh-sungguh dengan komitmen, maka Allah akan bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang saya ingin ingatkan di sini ya kepada kita semua, bahwa nama Allah itu adalah nama yang kudus. Keluaran 20 ayat yang ke-7 ya, pada firman yang ketiga di sana dikatakan janganlah kamu menyebut nama Tuhan dengan sembarangan ya. Ini firman yang ketiga dari ke-10 firman disampaikan.
Allah kepada Musa saat itu. Artinya begini, kita jangan bermain-main dengan nama Tuhan karena nama Tuhan itu kudus, namanya berkuasa. Ya kita harus menghargai Tuhan. Ada begitu banyak orang beribadah kepada Tuhan, mereka menyanyikan pujian, tetapi hanya sekedar menyanyikan pujian tidak keluar dari hati ya. Oke lah, saya bilang itu sebuah rutinitas. Tetapi sama dengan kita tidak menghargai Tuhan. Kita menyebut nama Tuhan tetapi kita tidak yakin dan percaya kepada Tuhan. Kita tidak menuruti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan bilang kita pendusta ya. Saya pernah menyampaikan firman Tuhan ini di edisi sebelumnya. Orang yang percaya Tuhan, orang yang hidup setia kepada Tuhan, ketika dia beribadah, dia akan beribadah sungguh-sungguh, memuji, memanggil nama Tuhan itu dengan segenap hati, dan kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya. Dan dia merasakan lawatan Allah yang dahsyat dalam kehidupannya. Pergumulannya pasti, saya yakin akan dijawab oleh Tuhan dengan segenap hatinya ketika dia datang kepada Tuhan. Nah ini yang dituntut dari kehidupan saya dan saudara. Jadi kalau kita memuji nama Tuhan ya, pujilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada orang yang sering sekali saya dengar suka bersumpah-sumpah bahwa nama-nama Tuhan. Bapak Ibu jangan sembarang ya, jangan main-main dengan nama Tuhan. Ya. Kita bersumpah dalam hal apa dulu? Apalagi kalau kita berbohong terus kita bersumpah bahwa nama Tuhan. Wah ini fatal ya Bapak Ibu saudara-saudari. Kita tidak boleh bermain-main dengan nama Tuhan. Jadi mari kita hargai Tuhan, hargai namanya yang kudus. Karena ketika kita menyebut nama Tuhan itu artinya kita menghadirkan Tuhan dan kuasanya di dalam kehidupan kita jadi nyata. Nah Bapak Ibu bangga ya saya dan saudara kita menjadi anak Allah. Kita menjadi umat kepunyaannya. Ya bersyukur. Ya, kita punya Tuhan yang hanya dengan menyebut namanya kuasanya dinyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Karena namanya adalah nama di atas segala nama dan tidak ada yang dapat menandingi kuasa nama Tuhan yang mempunyai kuasa yang dahsyat. Ingat sekali lagi bahwa Allah kita Bapa dia ada dekat dengan kita. Dia Allah Immanuel. Nah Immanuel ini diberikan Bapa melalui malaikat kepada Yusuf dan Maria saat itu ketika Yesus lahir. Artinya dia Allah menyertai kita dan dia terus menyertai saya dan saudara. Ya. Dia dipanggil Yesus karena hanya dialah satu-satunya Allah yang dapat menebus. Dia anak Allah yang dapat menebus dosa saya dan saudara. Dia kudus dan harus pribadi yang kudus mati untuk menebus setiap dosa-dosa saya dan saudara. Dan melalui kebangkitannya dia membuktikan bahwa dia anak Allah yang hidup. Dengan menyebut nama Yesus kita juga menyatakan kehadiran Bapa di dalam kehidupan kita. Karena Bapa, Anak dan Roh Kudus itu satu ya. Seperti yang dicatat di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-30. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Bapak Ibu saudara dapat membacanya di rumah masing-masing. Jadi Bapa dan Yesus Roh Kudus adalah satu. Ketika kita memanggil nama Yesus sama halnya dengan kita menghadirkan karakter Allah, karakter Bapa, ya juga Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi ini adalah satu kebenaran yang kita harus pegang teguh. Ini pentingnya Bapak Ibu saudari. Kita pegang teguh ini di dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan bagi kita semua Bapak Ibu saudari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.